saja mungkin bentuknya kalau zaman-zaman awal itu kan masih sederhana, kemudian belum ditata, belum dijadikan buah institusi bisnis ya seperti sekarang ini. Nah, komunikator dalam hal ini adalah biro iklan ya, itu punya tugas dua sebetulnya. Secara intinya itu hanya dua tugas ya. Yang pertama itu adalah yang paling awal, tugas biro iklan yang paling kalau dilihat sejarahnya itu adalah mencari media yang tepat untuk beriklan atau menjadi penyalur iklan. Itu biro iklan pertama itu seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang beriklan, naskahnya dibuat sendiri, nah si biro iklan ini hanya kemudian mengantarkan ke media mana yang menjadikan tempat iklannya ya. Nah, kemudian mereka dapat bayaran dari situ. Jadi kayak semacam makelar ya. Nah, ini sebetulnya kerja seperti itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ini terjadi karena dulu ketika media cetak ya, seperti koran itu mulai menjadi media massa yang populer ya. Kemudian media masuk di koran ini juga ikut dimanfaatkan sebagai media beriklan ya. Jadi pekerjaan pertama kalau dilihat sejarahnya biro iklan itu dulu adalah hanya menjadi penghubung antara iklan dengan si dia ya. Nah kemudian karena perkembangan waktu, periklanan, kebutuhan iklan terus naik ya, semakin banyak orang yang beriklan ya. Nah, kemudian di akhir abad 19-an itu mulai ada biro iklan yang tidak hanya menjadi penyalur iklan ya, ke media-media, tapi juga kemudian membantu menyusun pesan iklannya ya, karena waktu kabar itu sudah mulai ada master ya, bentuknya tulisan padat, jadi ya, mulai bisa menggambar ya iklan, jadi hanya bentuk tulis, tapi menawarkan jasa untuk membuat iklannya. Jadi iklannya waktu itu menjadi lebih menarik karena ada ilustrasinya. Nah itu sampai sekarang langsung sampai sekarang. Jadi pekerjaan biro iklan itu jauh ini ya dua, mencari mencari media dan juga membantu menyusun pesan ini. Nah, itu adalah pekerjaannya saja ya. Jadi yang paling utama, kegiatan utama dari sebuah biro eri iklan itu duit kan jauh lebih ketika biro iklan menjadi tapi memberi kreatif ya. Biro iklan ini menjadi sebuah bisnis sendiri ya. Nah itu tugas biro iklannya, besarnya ya hanya dua, menyusun materi iklan ya, membuat materi iklan, kemudian ya, Wah, itu ya,
Dapat bapak metu aku iki ya. Ya teman-teman. Yang paling Dinda. Wah. Ya wes metu. Aduh, oke, bentar ya. Oke, kita ada trouble ya, ternyata yang masuk. Oke, jadi si specialty advertising agency itu ya, itu adalah biro iklan yang lebih mengkhususkan pada satu aspek tertentu ya. Misalnya dia hanya menawarkan jasa pembuatan iklannya saja, tidak menyalurkannya ya. Tapi ada juga misalnya yang hanya menawarkan jasa penyediaan medianya saja ya, misalnya karya banyak biro-biro iklan media luar ruang, yaitu hanya menyediakan tempatnya saja ya, mereka punya spot-spot billboard, kemudian bisa masang spanduk di mana. Atau juga ada yang biro iklan yang menggarap misalnya khusus riset ya, riset periklanan. Ada juga biro iklan yang secara khusus mengkhususkan dirinya, kalau sekarang itu yang mulai banyak bermunculan, yaitu ke digital advertising ya. Jadi ada yang khusus mengurusi periklanan digital ya, karena kan karakteristik periklanan digital ini sedikit berbeda dari periklanan yang umum ya. Oke, jadi itu jenis-jenis biro iklannya ya. Nah, apa saja sebetulnya yang dikerjakan atau bidang-bidang apa saja yang ada di dalam sebuah biro iklan itu ya. Nah, di dalam biro iklan itu biasanya ada beberapa bidang kerja yang umum ya. Ini secara umum saja karena mungkin di satu biro iklan dengan biro iklan yang lain kan punya perbedaannya masing-masing ya, ada karakteristiknya masing-masing ya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan bidang pemasaran, yakni marketing department. Nah, marketing department ini ya, ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan proses penyusunan iklan ya. Bidang pemasaran di sini juga bukan memasarkan produknya si klien, tapi ini adalah memasarkan si biro iklan itu. Ya, jadi kan biro iklan ini kan sudah menjadi sebuah institusi bisnis ya. Akan dia harus dipasarkan, harus mencari klien dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena itu ada bidang pemasaran. Jadi dia yang mencari klien, siapa yang mau membuat iklan dan lain sebagainya. Itu bidang pemasaran ya. Kemudian ada yang kedua adalah bidang perencanaan atau planning department. Nah, di bidang ini biasanya itu mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan iklan. Kalau tadi si pemasarannya sudah dapat klien, dan kemudian itu iklannya direncanakan oleh bidang perencanaan ini. Ya. Ini tugasnya itu mencari atau menemukan formula pesan, kemudian merumuskan media mana yang akan digunakan, ya, anggarannya seperti apa, ya. Kemudian pokoknya seluruh kampanye periklanan ya itu dirancang di bidang perencanaan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan bidang kreatif, ya, kreatif department. Nah, jika sudah direncanakan, ya, tadi sudah sesuatunya, maka kemudian pekerjaannya dialihkan ke kreatif. Nah, bidang kreatif inilah kalau di dalam biro iklan yang sekarang itu jadi semacam nyawanya biro iklan itu ada di bidang kreatif ya. Karena di sini pesan-pesan iklan, kemudian tampilannya, kemudian semua aspek yang berkaitan dengan iklan itu dikerjakan oleh bidang kreatif ya, penulisan naskah, kemudian pemilihan talent dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah bidang produksi atau production department. Ya. Nah, ini ada beberapa biro iklan ya yang menggabungkan antara bidang kreatif dengan bidang produksi. Ya, jadi digabung dalam satu biro, dalam satu bidang. Kalau misalnya biro iklan itu mungkin masih kecil, ya itu bisa saja
bidang kreatif sama produksi itu digabung ya. Tapi ada juga yang kemudian dipisah karena mungkin skalanya lebih besar ya. Nah, itu bidang produksi ya. Jadi setelah direncanakan kemudian dibuat segala sesuatu konsepnya oleh bidang kreatif ya, maka kemudian dieksekusi oleh bidang produksi ya. Nah, setelah media atau iklannya selesai itu kemudian dibawa ke bidang media ya, atau media departemen. Nah, bagian media inilah yang mengurusi di mana, kapan, kemudian seberapa sering media atau iklan itu akan ditampilkan. Ya, ini urusannya ketika si materi iklan itu sudah selesai. Ya, ini benar-benar mengurusi media ketika materi iklannya sudah selesai. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang disebut dengan bidang riset. Ya. Nah, ini bidang riset ini sebetulnya pekerjaannya bisa di awal atau juga bisa di akhir dari sebuah proses. Ya. Bisa saja klien itu datang ingin dilakukan riset dulu, misalnya cobalah di riset dulu ini produk saya ini cocok untuk kalangan siapa, ya. Terus kalau mau dibikin iklan itu iklan apa yang kira-kira akan disukai oleh kalangan itu, ya. Nah, itu bidang riset. Tapi itu yang di awal. Nah, bisa juga tugasnya adalah ketika di akhir, ketika semuanya sudah selesai, ya, dari A sampai Z, dari pembuatan, perencanaan sampai ke penayangan sudah selesai, misalnya 1 tahun. Nah, kemudian dilakukan riset, ya, riset untuk melihat iklan tadi itu berhasil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Misalnya kalau tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk, ya, kemudian kan di riset apakah ini halayak sudah mengenal produk itu atau belum, ya, atau halayak itu sudah paham nggak kalau ini produk ini adalah produk ini gunanya apa dan lain sebagainya. Nah, itu bidang riset. Nah, kalau misalnya temuan-temuan dari bidang riset ini ya nantinya itu akan digunakan untuk menjadi awal dari pengerjaan iklan yang berikutnya. Ya, misalnya saja ditemukan bahwa ternyata kesulitan nih halayak itu untuk menyebutkan merek produk, ya, merek produk ini kok berat banget ya, menyebutkan merek produknya. Jadi produk menjadi tidak populer karena gara-gara misalnya susah disebut. Ya. Nih saya lihat ini ya iklan ini nih. Ya. Nah ini begini nih. Ada yang saya sering nemu lah ya. Nah, ini nggak salah tapi kan Kedua tungtung ke toko santolo ko ini di ya, di materi berapa dirubah
Cek. Bisa dengar suara saya? Ya, Wah. bisa. Ini yang jadi saya pakai HP, jadi presentasinya mungkin muncul dulu. Nanti kalau sudah saya tampilkan lagi ya. Oke, tadi misalnya contoh ya, di iklan beberapa orang. Nah, coba kita ini. Lihat kan di layar presentasi saya. Halo? Oke, saya kembali ke apa namanya ke komputer dulu ya. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Oke, ya, trouble ya. Ini harus kita kembali ke presentasi ya, coba nanti saya tampilkan lagi ya. Nah ini ya, kita kembali ke contoh ini ya. Ini ada yang di zona amnesia yang kemudian menyebut terdengar seperti ini ya, Danis ya, tapi di awal-awal dia terdengar menyebutkannya seperti tenis ya. Nah, karena bahasa Inggris ya produknya seperti itu, nah di sepintas kan menjadi ini ya, ini tanduk toh bagi sebuah produk ya. Maka kemudian di bidang risetnya bekerja ya, ini ada salah ini dengan penyebutan produk ini ya. Maka kemudian di iklannya ya, yaitu menyebutkannya lagi menjadi lebih jelas ya, terdengar jenis. Kemudian yang terdengar adalah seperti bis ya, itulah kurang lebih ya, bis kalau bahasa ya. Itu kan riset tidak bergerak ya, akan repot, ini akan merugikan bagi si produk ya, karena selama menjadi halayak kan, atau si calon konsumen kok tidak enak ya, masa keuangan misalnya mau beli penis ya, apalagi kalau orang Sunda kan nggak bisa nyebut V ya, semuanya terdengar atau P ya, itu yang repot ya. Nah sebetulnya si bidang riset ini bisa mengajukan kepada si apa namanya si produser ya,
Kalau saja sebetulnya mungkin saja sih nama produk mereknya ini diganti, ya. Tapi kan ternyata mungkin karena sudah mahal ya membuat nama produk itu, ya. Kemudian diganti, tapi pengucapannya yang kemudian diperjelas, ya. Nah, ini salah satu tugas bidang riset, ya, karena kalau dibiarkan ini nanti menjadi merugikan bagi kliennya, ya. Klien itu harus diingatkan bahwa ini bisa mengancam suksesan kampanye iklannya, ya. Oke, jadi itu juga kalau Anda misalnya nanti menjadi membuat produk, nama produk itu kan harus ya, itu kan harus kita memiliki benar menjadi buruk, ya. Itu karena nanti jangan-jangan halayak itu sudah males, bukan karena produknya ya, tapi karena mereknya itu yang mungkin kurang nyaman, ya. Oke, ya, itu contoh saja tadi di bidang riset. Nah, kemudian setelah bidang-bidangnya, ya, kita akan melihat job desk-nya. Ya, job desk itu semacam jabatan, ya, jabatan apa saja sebetulnya yang ada di dalam sebuah biro iklan itu. Di dalam biro iklan itu, ya, ada yang disebut dengan account executive, ya, atau AE. Nah, AE ini tanggung jawabnya adalah untuk menjembatani antara klien dengan perusahaan periklanan, ya. Jadi si biro iklan dengan kliennya itu dijembatani oleh account eksekutif, ya. Nah, AE ini inilah yang kemudian menanyakan kepada si klien itu apa yang diinginkan dari iklan yang akan dibuat, kemudian tujuan periklanannya itu apa, apakah menjual, memperkenalkan produk, mengingat dan lain sebagainya. Nah, keinginan si klien itu barulah kemudian dibawa ke tim perencanaan, ya. Nanti dalam tugas Anda, ya, dalam tugas Anda perlu ada orang yang namanya ya, dari salah satu anggota kelompok untuk menjadi koneksi, ya. Nanti tugasnya adalah untuk memastikan tentang pesan yang akan dibuat itu bisa, ya. Saya akan menjadi klien, ya. Ini kan pertemuan ke-6, ya. Besok minggu depan itu pertemuan ke-7, pertemuan tentang pesan dan periklanan yang penting juga. Kemudian kita akan dia sebentar di minggu 8 setelah TS masalah Anda sebagai kelompok akan mempresentasikan tantangannya pada saya, ya, kepada klien. Dia jangan dulu belum jadi, ya. Jadi misalnya karena produknya seperti ini atau akan mengarahkan kepada apa pesan tertentu, misalnya menakut-nakuti, apa atau menggunakan nanti yang akan kita bahas di bagian presentasinya nanti adalah si account eksekutifnya. Jadi minggu ke-9, ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan mengenai rancangannya pada saya sebagai klien, ya. Nah, itu makanya setelah ini nanti selesai, ya, perkuliahan selesai, Anda silakan berdiskusi dengan teman kelompok siapa yang akan menjadi AE. Nah, kemudian yang kedua di dalam biro iklan itu ada yang disebut dengan Creative Director atau CG, ya. Nah, Creative Director ini
ini biasanya ditempatkan sebagai kepala bidang kreatif, kan tadi ada bidang kreatif ya. Nah, kepala bidang kreatif itu biasanya disebut dengan creative director ya, walaupun sebetulnya dalam banyak biro iklan ya, dalam banyak biro iklan itu mungkin saja satu biro iklan itu memiliki banyak creative director ya. Ada juga mungkin spesialisasinya, misalnya ada apa namanya, ada creative director yang spesial iklan cetak ya, director yang spesial iklan radio, ada yang spesial untuk audiovisual ya. Nah itu mungkin saja ya kalau di dalam sebuah biro iklan itu punya banyak creative director. Di itu Anda juga ya, di kelompok Anda itu juga perlu ditulis orang kreatif directornya siapa ya. Nah dialah yang kemudian merancang strategi kreatif iklan ya, jadi tampilannya seperti apa dan sebagainya, itu kreatif directornya ya. Nah kemudian di dalam sebuah biro iklan itu juga ada yang disebut dengan copywriter ya. Copywriter ini kan penulis naskah iklan ya, tugasnya itu membuat naskah iklan kayak misalnya skenario ya, kalau di audio itu mungkin yang akan dibacakannya ya, kalau dicetak itu susunan kalimatnya seperti apa ya, itu yang dilakukan copywriter. Nah di biro iklannya Anda itu ya jelas harus ada copywriter ya, ada copywriternya, tapi mungkin jadi copywriternya itu merangkap sebagai director atau mungkin juga merangkap sebagai AE ya, bisa saja diangkat dalam biro iklan Anda kan isinya berapa orang kemarin, 5 orang ya. Jadi tetap ada ya, walaupun mungkin dirangkap, penting jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak yang merangkap-rangkapnya itu, misalnya 1 orang sampai 3 jabatan ya jangan ya. Jadi cukup 1 orang itu mungkin hanya rangkap 2 jabatan paling banyak ya, karena yang lain juga harus memiliki peran ya. Kemudian ada disebut dengan yang sangat teknis ya. Ada graphic designer, kemudian ada sinematografer, ada fotografer dan lain sebagainya ya. Nah ini biasanya ditempatkan di bidang produksi. Kalau CD atau kreatif copywriter itu di bagian kreatif ya, designer, fotografer bagian bidang produksi ya. Tugasnya adalah mengeksekusi ya, mengeksekusi konsep yang sudah dibuat oleh creative director dan juga berdasarkan naskah yang ditulis oleh si copywriter ya. Nah di biro iklan Anda ya tidak perlu harus ada semuanya ya, graphic designer, sinematografer, fotografer, kan tergantung juga pilihannya. Anda memilih media cetak ya, media cetak, iklan cetak atau iklan audiovisual ya. Nah itu jadi kalau misalnya di audiovisual ya mungkin ada sinematografernya, ada semacam sutradaranya ya. Kalau di iklan cetak ya mungkin perlu desainer grafis ya. Begitu juga dengan fotografer, apakah diperlukan atau tidak ya. Nah si tugasnya ini ya, tugasnya masing-masing ini kan sebetulnya sangat teknis, tapi jelas dia tidak bisa membuat sesuai dengan kemauan diri ya, itu kan harus disesuaikan dengan konsep yang dibuat oleh creative director dan juga naskah yang ditulis oleh si copywriter ya. Jadi misalnya gini, ada seorang graphic designer yang suka warna ungu, wah karena menurut dia warna ungu itu bagus ya. Kemudian dia buat iklan tuh semuanya hampir punya nuansa ungu ya. Nah ini kan harus diingat bahwa Anda itu punya klien. Nah, misalnya kliennya adalah Coca-Cola. Coca-Cola itu kan ada yang namanya, hampir semua perusahaan itu memiliki corporate color ya, warna perusahaan dan juga warna produk. Nah, Coca-Cola itu kan punya corporate
color ya, merahnya itu sudah ditentukan ya, misalnya RGB-nya itu berapa, red, gray, blue, ke persentase itu kan karena graphic desainernya seneng ungu, dadak iklan Coca-Cola kok jadi keunguan ya. Itu kan nggak boleh, jadi si graphic designer harus menyesuaikan, karena graphic designer iklan itu ya, itu dia berada di tengah-tengah antara pekerjaan seni ya dengan pekerjaan eksekutor ya. Kalau seni itu kan punya kebebasan ya, tapi graphic designer tidak benar-benar bebas ya, karena dia juga harus berpikir tentang si kliennya ya. Nah, oke, kemudian juga sinematografer itu kan juga harus disesuaikan dengan konsep dan juga karakter produk. Nah, kemudian job desk berikutnya yang biasanya ada di dalam biro iklan itu ada yang disebut dengan media planner. Nah, media planner ini ya itu jelas kaitannya adalah dengan bidang media tadi. Ya, di mana media iklan itu akan ditayangkan. Nah, biasanya dalam biro iklan itu juga ada dua ya, ada media planner dan ada juga yang disebut dengan media buyer. Ya, kalau planner itu hanya merencanakan, tapi kalau buyer itu dia harus membeli slot iklan. Ya, dia tugasnya membeli slot iklan di mana yang akan dipakai. Ya. Karena kan tidak semua media iklan itu miliknya biro iklan. Ya. Itu kan banyak punya biro ketiga pihak ketiga, misalnya saja radio, televisi itu kan bukannya punya si biro iklan kan, itu kan punya institusi lain, punya perusahaan lain. Nah, si biro iklan ini misalnya mau masang, ada satu klien mau masang iklannya di RCTI misalnya, nah kan tidak bisa sembarangan tiba-tiba datang, tolong pasang iklan saya ya. Karena di satu acaranya RCTI itu kan mungkin saja slot